Hai Bunda, saya Intan Ayu. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol bareng seputar parenting, relationship, dan karir aku. Nice to meet you. Baik, sibuk mengurus keluarga, sudah pasti. Dan sambil paralel sambil menjalankan karir aku sebagai singer dan songwriter. Awalnya sebenarnya kan kalau dari kecil passionnya sebenarnya di dunia musik. Cuman memang kebetulan journey-nya mengantarkan aku ke dunia seni peran dulu. Terus setelah itu sambil berjalan menjalankan karir aku di dunia acting, sebenarnya aku masih berproses untuk terus menulis lagu gitu, untuk bikin karya musik. Cuman memang belum menemukan kesempatan yang tepat dan belum punya keberanian yang cukup gitu, dan belum sepaham kira-kira arah bermusiknya mau dibawa kemana gitu. Terus akhirnya ya sambil jatuh bangun berjalan, mengenali diri dalam musik gitu, dalam berkarya. Terus akhirnya dalam sekitar beberapa tahun terakhir ya sempat ngeband juga, sempat punya band rock and roll blues. Terus kemudian menikah dan akhirnya saya memutuskan untuk punya karir solo gitu. Dan menggunakan Tanayu sebagai nama saya dalam bermusik. Awalnya sempat kayak aku ngerasa aku butuh waktu untuk fokus ke dunia musik dulu. Tapi bukan berarti aku ninggalin acting sepenuhnya gitu. Kadang-kadang ada kangennya juga. Sekarang pun udah mulai ada kangen-kangennya. Kemarin pada awalnya iya, aku emang merasa aku kayak butuh fokus ke dunia musik dulu awalnya. Karena kalau misalnya aku waktu awal menjalankan waktu aku mulai bermusik, aku ngerasa kalau misalnya aku masih full berakting gitu, terutama syuting yang series atau sinetron gitu, aku bener-bener nggak ada waktu buat bikin karya musik gitu, bener, karena hampir 24 jam kerja terus kan. Ya udah, jadi awalnya begitu, tapi sebenarnya nggak sepenuhnya meninggalkan, cuman kayak menanti peran yang tepat dan waktu yang tepat aja sih. Iya, itu dia sih sebenarnya, kayak yang aku bilang tadi, aku udah ngelewatin bertahun-tahun journey-nya, jatuh bangun, meniti karir di dunia musik gitu, dan menemukan jati diri aku di dalam dunia musik. Terus setelah aku udah nyoba di mana fase di mana aku ngerasa oke, aku berdamai atau mengikuti alur industri pada umumnya yang sudah diciptakan gitu di Indonesia. Aku coba, tapi ternyata aku ngerasa aku merasa ini bukan jati diri aku yang sebenarnya dalam bermusik gitu. Terus tapi aku juga butuh waktu untuk benar-benar berani kayak break the boundaries gitu, dan break the rules yang udah biasa ada di sini gitu. Ya udah, akhirnya sebenarnya justru aku mulai punya keberanian ketika ketemu momentum yang memang kebetulan ketika ketemu suami aku, dan setelah itu menikah, dan momentumnya juga baru terbuka setelah menikah. Jadi ya udah, akhirnya dari situ aku kayak ya sejak saat itu aku udah mulai saya udah paham ini, saya paham dan saya rasa nggak apa-apa kok kalau orang menilai berbeda gitu. Kalau saya punya keputusan bermusik yang berbeda sama yang lain gitu, karena ya this is who I am gitu ya, kenapa enggak gitu. Aku kebetulan emang tipe orang yang cukup visual gitu, jadi setiap aku bikin lagu aku bikin lagu lah gitu, ada beberapa lagu yang udah terbayang secara visual kalau untuk musik video seperti apa. Terus dan
ya itu dia sih bagian dari perjalanan juga, dan udah makin kenal sama diri. Jadinya ya udah, aku udah tahu nih kira-kira konsepnya mau seperti apa untuk lagu ini. Terus dan aku ngerasa kayak panggung itu tuh, atau setiap kali bikin karya visual, setiap bikin musik atau manggung itu tuh kayak ini loh, kayak taman bermain gitu. Kayak anak-anak kan udah, mereka nggak punya batasan-batasan, nggak punya, maksudnya mereka nggak mikirin orang berpikir seperti apa gitu. Jadi buat aku pada saat di panggung itu tempat aku salah satu tempat paling nyaman dan lepas untuk aku menceritakan cerita aku gitu. Jadi ya udah, jadi itu semua yang udah aku buat, aku tulis itu secara visual ya udah dari kepala aku aja sih. Dan kebetulan aku ketemu suami yang support juga, yang akhirnya justru pada saat kita pernikahan kita udah makin dewasa nih gitu, justru ternyata kita makin ketemu cocoknya gitu, makin ketemu jalan yang cocok kita sama-sama berdua gitu, dan kita nikmatin proses berkarya sama-sama gitu sih. Pesannya banyak banget sih sebenarnya, tapi mungkin benang merahnya bisa dibilang paling banyak aku bicara tentang berdamai dengan perjalanan dan berdamai dengan keadaan. Maksudnya keadaan as in, ya setiap orang punya cerita yang masing-masing gitu. Setiap cerita itu tuh ngajarin kita banyak hal. Jadi ya intinya berdamai dengan diri, berdamai sama rasa. Kalau rasanya sedih diterima, kalau rasanya bahagia diterima, kalau rasanya marah diterima, tapi semuanya dalam porsi yang tepat gitu, dalam porsi yang cukup. Dan ya itu dia sih paling banyak itu sih, berdamai dengan journey, berdamai dengan diri, dan ya dari situ tuh akan ngebuka banyak pintu-pintu baik gitu seharusnya gitu, karena kita udah berdamai sama segala fase yang dilewati. Kalau aku ngerasa titik balik aku paling besar itu pada saat aku hamil. Itu titik balik, aku bisa nangis sih kalau ngomongin. Titik balik paling besar tuh itu gitu, kayak pada saat aku masih hamil dan udah mulai persiapan menjadi ibu gitu. Aku malah justru ngerasa pada saat aku jadi ibu, aku merasa banyak mata aku dibuka gitu, bahwa ada hal-hal yang selama ini aku nggak tahu kalau aku mampu, tapi ternyata kok mampu gitu. Terus jadi kalau misalnya dibilang yang pengajar, guru paling luar biasa itu ya anak aku gitu. Jadi kalau misalnya aku nggak ngelewatin proses hamil, nggak ngelewatin proses nyusuin, melahirkan, terus even di dalam hubungan aku berpasangan dengan suami aku, melahirkan kita sama-sama, itu pelajarannya luar biasa banget gitu, dan sampai bertahun-tahun itu perjalanan yang nggak akan pernah berhenti gitu, sampai dia besar pun, sampai dia punya anak pun nggak akan berhenti gitu. Dan aku mikirnya, kenapa akhirnya aku belajar harus berdamai sama diri sendiri, karena menurut aku kan ketika kita punya anak itu kan untuk kita terus memiliki anak itu kan keputusan kita gitu kan. Dia lahir di dunia tuh memilih untuk membuat dia terus tumbuh sama-sama, itu keputusan kita. Jadi ketika itu udah menjadi keputusan aku secara sadar dan suami aku, artinya yang harus diperbaiki, apa yang harus dibenerin adalah diri kita dulu. Dia jadi apa, dia seperti apa tergantung lingkungannya kan. Jadi kalau misalnya aku belum berdamai dengan diri aku, bagaimana caranya aku bisa nurture kehidupan lain. Jadi kalau misalnya aku udah bisa berdamai dengan segala proses yang aku lewati di masa lalu dan yang akan aku jalanin di masa depan pun gitu, dan saat ini aku rasa ya aku pengen jadi ibu yang baik lah buat anak aku. Intinya aku pengen jadi ibu yang baik, versi terbaik dari diri aku untuk jadi anak aku. Jadi ya aku rasa itu salah satu caranya adalah berdamai dengan segala proses yang aku lewatin untuk membantu dia tumbuh jadi anak yang konten, yang merasa bisa bijaksana lah. Menurut aku paling penting tumbuh bijaksana. Perjalanannya hamil Keanu, aku
Jadi aku dari awal hamil tuh aku tipe bunda-bunda yang cukup ngasih kode gitu ke suami bahwa aku tuh pingin dari awal bahwa dia menjadi suami yang kita sama-sama, jadi aku pingin kita sama-sama siaga gitu, jadi nggak kita saling support. Jadi maksudnya kan emang, jadi aku dari awal tuh udah sering tuh ngirim-ngirimin dia link-link suami support istri untuk menyusui kayak gitu-gitu tuh udah dari hamil pun udah aku kasih kode-kode kayak gitu. Jadi aku suka ngomong juga, nanti kamu kalau misalnya anaknya udah lahir, kalau ini pada saat melahirkan aku maunya dia ngedampingin aku, terus aku mau dia ikut kelas birth class sama-sama gitu. Nah, aku mikir kayak pada saat kita proses kontraksi segala macam kan pasti udah nggak bisa mikir, yang masih karena merasakan sakit yang bisa ngingetin kan suami kayak gitu-gitu. So pada saat kita panik, jadi aku ngerasa aku tetap butuh aku butuh suami aku untuk jadi support system buat aku gitu, untuk kita sama-sama. Ya udah, jadi udah pada saat hamil aku udah ngasih kode itu. Terus waktu awal-awal hamil 4 bulan pertama tuh aku sangat mual-mual, hormon berantakan. 4 bulan pertama yang nggak pernah jerawatan sama sekali, aku bener-bener jerawatan. Terus I feel a little bit insecure pada awal-awalnya, tapi pada akhirnya aku kayak ya udahlah, emang lagi gini prosesnya, jadi ya udah dinikmatin aja. Karena aku itu dia tadi, karena aku pikir kalau misalnya aku dengerin terlalu berlarut-larut sama permasalahan insekuritas yang dia alami aku secara hormonal, ntar ngaruh ke aku mikirnya kan, kalau aku mikirnya gini aja sih, jadi apa yang ada dalam pikiran aku tuh dia tuh bisa denger, aku mikirnya gitu. Aku mikirnya dia bisa denger gitu, dia jadi ngerasain juga karena dia yang paling connected kan gitu. Jadi suami aku mungkin nggak tahu aku bisa simpen, tapi anak aku bisa ngerasain energinya gitu. Jadi udah, jadi setiap aku mulai kayak gitu aku kayak perlu nggak ya gitu saya berlarut-larut untuk hal-hal yang menurut saya itu hormonal aja, itu part of the process gitu. Jadi ya udah dari situ lewat dari 4 bulan ya udah mulai secara hormon semakin membaik, terus kulit malah jadi lebih bagus dari sebelumnya. Terus itu dia, saya ikut kelas-kelas birth class, ikut yoga hamil dari sekitar di atas 6 bulanan udah mulai ikut yoga. Terus ya udah, dan waktu itu aku emang udah kayak dan kebetulan emang dibukakan jalannya, bertekad mau aku pengen ngerasain melahirkan secara normal gitu. Jadi ya udah sampai anak aku Keanu itu aku hamil hampir 10 bulan sebenarnya. Jadi dia udah agak lama, udah mondar-mandir ke dokter kalau nggak ada pembukaan. Ternyata dia kayak masih mencari jalan keluar ya gitu. Pada proses itu, kalau menurut due date waktu itu kayak ini bentar lagi 2 minggu depan harusnya tapi ternyata belum gitu, udah lumayan lewat 10 harian gitu. Ya udah, tapi prosesnya dinikmatin deh. Sama aku baca-baca buku juga sih, sama baca kan sekarang udah banyak aplikasi ya. Udah banyak udah ada aplikasi tentang parenting, tentang melahirkan, menyusui. Nah, jadi aku baca-baca kayak gitu, dan aku beli buku kayak gitu sih, banyak sih. Karena aku ngerasa jadi orang tua tuh nggak ada yang ngajarin, nggak ada pelajaran. Ibu saya udah lupa, anaknya cuma saya. Jadi saya nanya ibu saya juga nggak ngaruh, karena dia udah nggak ingat. Dan dunianya udah beda kan. Kebetulan jadi nggak lama sebelumnya tuh suami saya tuh punya keponakan, dan baru punya keponakan pertama, dan dia tuh baru bisa menikmati dan merasakan menyenangkannya main sama keponakan, sama anak. Jadi menurut aku tuh trigger juga buat dia gitu. Dan ngelihat kebetulan adiknya dia juga bapak yang siaga juga, jadi itu aku rasa itu juga kayak jadi saling ngasih contoh yang positif lah gitu. Ya udah, dan dari situ ya waktu 7 tahun itu juga udah mulai ada kok, udah mulai di sosial media juga udah agak mulai awal-awal tuh mulai berbicara soal peran ayah gitu, tentang ayah ASI kayak gitu-gitu kan. Nah, jadi aku ngajaknya itu, ngasih dia link, terus aku juga suka ngobrol, terus aku juga ngasih dia link-link parenting yang aku dapat. Dia juga ngulik akhirnya, karena dari aku hamil tuh dia nyuruh aku makan bayam terus, karena dia baca ada tulisan katanya kalau bayam itu bagus buat ibu hamil, buat produksi ASI, bla bla bla. Jadi dia juga ngulik. Jadi ya udah, dan aku rasa emang dia dasarnya juga pada akhirnya dia ngerasa dia pengen melakukan itu juga. Banyak sih,
waktu aku persalinan itu tadinya aku tuh ke rumah sakit itu, aku awalnya karena ada ada darah gitu keluar. Tapi aku kan karena ya namanya hamil pertama dan aku nggak ada yang aku tanya, jadi kita nggak tahu itu apa. Akhirnya kita ke rumah sakit, terus kita cek dokter dan dokter bilang belum gitu, ini belum gitu. Jadi iya, kita kira udah nih, akhirnya kita udah udah mau melahirkan ya, udah kontraksi, udah pembukaan apa segala macam, ternyata belum. Tapi karena tapi karena satu dan lain hal, akhirnya kita udah keburu pesan kamar rumah sakit. Terus ya karena dokternya tuh datangnya setelah si kamar rumah sakit sudah kita pesan gitu. Jadi akhirnya ya udah, yang tadinya disuruh pulang ya udah deh nginep dulu. Nah tapi untungnya itu mau udah jalannya ya. Kita nginep, tiba-tiba jam 2 pagi aku kontraksi. Jadi kalau misalnya aku pulang itu kan udah mondar-mandir. Nah ini tapi secara kebetulan kita yang tadi disuruh pulang kita udah di rumah sakit. Jadi dari jam 2 atau jam 3 pagi aku kontraksi sekitar 8 jam yang waktu itu proses melahirkannya. Dan yang tidak terlupakan ya suami aku mau pipis nggak aku bolehin ke toilet. Terus kayak banyak sih ya, kayak suami aku bener aku pegang tangannya kenceng tapi dia ngingetin terus, dia ngingetin aku cara breathingnya. Cuman even walaupun udah di pembukaan terakhir udah nggak inget cara breathingnya kayak gimana. Dan yang aku ngerasa banget paling ngebantu adalah waktu itu pada saat aku proses kontraksi itu ini rubber ball yang gede yang buat yoga itu ya, buat ibu-ibu yang nanti mungkin dalam proses mau bersalin, mau melahirkan, menurut aku itu membantu banget bikin tenang, terus kayak mengalihkan rasa sakit di saat kontraksi yang awal-awal. Itu ngebantu banget buat aku. Dan emang ikut birth class itu kalau buat aku sangat membantu sih, karena kita jadi, apalagi kalau suami ikut, dia jadi bisa ngingetin cara breathingnya. Sekitar jam 3 tuh dia kontraksi awal kalau nggak salah, jam 3-an ya, 8 jam lebih deh kayaknya, mungkin 10 jam kali ya. Aku agak lupa. Oh, yang aku inget banget tuh begitu dengar suara Keanu keluar dari perut kan, dia ada suara dia nangis tuh. Nah, terus saudara dan teman-teman aku tuh di depan semua, banyak banget mereka nunggu. Jadi begitu dengar suara mereka Keanu lahir, suaranya kencang, mereka tuh di luar tuh tiba-tiba teriak hore, tepuk tangan kayak orang lagi nonton bola gitu. Karena waktu itu di rumah sakit juga nggak banyak orang yang melahirkan, nggak ada siapa-siapa di ruang bersalin, dan bener di kanan kiri nggak ada siapa, jadi mereka nunggu semua di depan ruang bersalin. Kalau aku jadi pada saat awal-awal emang proses untuk menempelkan mengajarkan anaknya untuk cara menyusui, dan kita juga posisinya itu yang sulit. Tapi aku alhamdulillah ASI aku cukup lancar dan cenderung banyak banget malah waktu itu, cukup berlimpah gitu. Dan aku kan memang selama masa ASI eksklusif itu aku bener-bener nggak lepas sama Keanu gitu. Jadi ya alhamdulillah aku dikasih kemudahan lah untuk menyusui. Tapi emang pada awal-awalnya untuk belajar proses bagaimana posisi menyusui yang tepat kayak gitu-gitunya tuh lumayan lumayan harus belajar berkali-kali lah gitu. Tapi kalau aku nggak ngelewatin masa yang sulit banget, dan aku salah satu orang yang menikmati menyusui sih. Aku suka gitu. Kalau aku menikmati proses di mana dia masih bener-bener nempel gitu sampai di dalam dekapan saya tuh, 9 bulan ini di dalam perut, terus tiba-tiba bener nggak berhenti all the time tuh sama saya gitu. Jadi saya orang yang menikmati proses menyusui gitu. Dan ya itu dia sih, aku cukup dimudahkan gitu untuk proses pemberian ASI-nya. Palingan kadang-kadang malam-malam ngantuk, tiduran, jadi udah kayak autopilot pada akhirnya. Dari aku mungkin awalnya gila harus bangun nih ya, paling gitu kan, kayak tengah malam dia nangis bangun. Tapi akhirnya udah lama, udah mulai kebiasa, jadi autopilot. Aku bener-bener udah kayak dia bangun, waktu itu dia di-crib. Karena aku masih takut dia kegencet kalau kita tidur, padahal enggak. Cuman dia di-crib, jadi setiap dia bangun di sebelah aku angkat, ya udah aku sambil lama-lama bisa tidur sambil nyusuin gitu. Udah otomatis aja, autopilot itu terjadi dengan sendirinya. Aku nggak bisa ingat gimana caranya, tapi emang itu udah naluri ibu aja sih menurut aku. Emang kayaknya aku tuh karena pada saat IMD tuh kayak dia kan begitu lahir langsung IMD tuh.
dokter langsung bener-bener nyuruh IFBB dan aku emang mungkin entah faktor genetik karena memang ibu saya juga dulu menyusui aku juga cukup mudah, jadi ya udah gitu sih. Jadi emang aku nggak mengalami yang ada beberapa mungkin ngalamin kesulitan atau apa gitu kan, macam-macam. Aku tuh sebenarnya aku nggak ngalamin baby blues sih, cuman mungkin aku lebih ada kayak momen-momen dimana pada saat orang bisa keluar dengan mudah gitu. Ini aku udah banyak nih yang harus dipertimbangkan setiap aku mau melakukan kegiatan gitu. Jadi aku tuh benar-benar baru kerja itu kalau nggak salah pada saat Kiano umur 9 bulan. Jadi aku udah kayak udah berani ngasih dia dot kayak gitu-gitu, ngasih misalnya aku pergi. Tapi even beberapa kerjaan pun aku bawa dia pergi sama aku sih gitu. Jadi dia hampir selalu sama aku. Dan kebetulan itu dia, aku tuh dari awal emang kayak bener-bener say it out loud ke suami aku bahwa I need your support gitu. Terus orang tua aku juga support juga, mertua juga support. Jadi aku ngerasa mungkin bisa jadi itu dia sih, aku juga nggak terlalu mengalami baby blues karena dapat support system yang cukup gitu dan banyak gitu. Dia kayak aku bisa minta tolong sama ayah bunda aku, atau kadang-kadang sebenarnya bukan minta tolong juga, cuma ngobrol aja sih gitu. Karena di rumah ada banyak teman ngobrol. Padahal suami aku itu pada saat nggak lama setelah melahirkan tuh dia harus bisnis trip keluar sekitar seminggu gitu. Jadi mungkin kalau aku di rumah sendirian banget beda cerita ya. Tapi ini aku emang pada saat suami aku pergi, aku ada orang tua aku datang dan ngobrol. Jadi aku nggak terlalu mengalami fase karena menikmati proses menyusui gitu juga sih gitu. Hai bunda-bunda, maaf ya kita pindah tempat dulu karena satu dan lain hal. Yuk kita mulai lagi. Mengurus anak usia sekolah, kalau aku ngerasa lebih banyak me time-nya sih. Karena kalau kemarin kan bener-bener hampir waktu dia masih toddler ya, masih balita 24/7 gitu sama ibunya, even ke sekolah aja kita temenin kan. Kalau ini sekarang, jadi ya abis ngedrop dia sekolah, kalau memang saya lagi nggak ada pekerjaan atau nggak ada kegiatan ya saya banyak banget me time-nya sampai dia pulang sekolah. Ya tapi dari situ sih jadinya saya masih jadi punya waktu untuk bergerak lebih cepat lagi kalau buat urusan pekerjaan untuk karir gitu. Di waktu-waktu luang itu saya bisa ngelakuin hal-hal lain. Lebih itu sih. Tapi kalau buat Kiano-nya sendiri, kok dia jadi lebih banyak teman. Karena sekarang teman sekelasnya udah lebih banyak. Terus kepintarannya udah jauh lebih pintar dan jauh lebih kritis. Dan menurut aku di umur segini adalah umur dimana aku harus hati-hati ngomong dan hati-hati menjawab, karena dia punya pertanyaan-pertanyaan di dalam kepalanya. Yang pertanyaan itu tuh macam-macam, aneh-aneh, dan kadang-kadang tuh kayak aku sendiri kaget gitu keluar dari mulutnya dia, dari pikirannya dia, karena bener-bener anak usia ini tuh lagi kritis-kritisnya kalau aku yang ngerasa di Kiano. Dan ya itu dia sih permasalahan atau tingkat kesulitan sekolahnya kan udah pasti beda. Awalnya aku pada saat Kiano usia 4 tahun, aku sempat berkonsultasi sama psikolog anak, karena memang kebetulan dia ada kerja sama dengan sekolahnya Kiano dan kita bisa milih untuk mencoba konsultasi atau enggak gitu. Pada saat konsultasi ya sebenarnya bukan yang nggak tahu, tapi aku cuma mau memastikan aja benar nggak sih selama ini yang saya lihat dari Kiano di kacamata ahli gitu. Terus ya udah dari situ saya sampai sebenarnya konfirmasi lagi kira-kira, dan itu membantu saya untuk memilih gaya belajar dan cara sistem pendidikan yang cocok buat karakternya Kiano gitu. Dan itu membantu banget. Menurut aku itu cukup membantu sih. Dan dari situ aku jadi nyari tuh beberapa nama-nama sekolah yang kira-kira cocok buat nama sekolahnya Kiano, dan kebetulan ada satu sekolah yang aku cita-citakan dan ternyata memang cocok. Kalau di zaman aku gitu dulu
sekolah pasti sistem pendidikannya semua hampir mirip, bukan hampir mirip, semua sama gitu, anak semua dipukul rata, terus ya dengan semuanya hampir sama gitu. Nah aku nggak pingin hal itu terulang lagi ke anak aku gitu. Jadi itu dia kenapa salah satunya aku pengen ada konsultasi ke ahlinya. Ya sebenarnya aku udah ngeliat dari karakter Keanu karena ya kita sebagai orang tua udah pasti yang paling kenal gitu kan, cuman cek-cek aja, kali aja ada sesuatu yang mungkin aku harus gali lebih lagi kayak gitu-gitu. Atau bener nggak sih yang selama ini aku lihat gitu, kayak agak lebih meyakinkan diri aja. Terus di sekolah Keanu yang sebelumnya dia tuh happy banget, dia suka sekolah gitu. Dia sangat menyukai sekolah. Nah aku tuh aku berharap ketika dia sampai SD tuh aku berharap dia tetap kayak gitu. Jadi aku jadi akhirnya aku selain konsultasi ke psikolog juga aku nyari sekolah yang emang sistemnya nggak terlalu jauh sama sekolah dia yang sebelumnya gitu. Dan kebetulan Keanu kan dia lebih cocok active learning, dan dia tuh bener-bener dia tuh senang nanya, apa semua ditanya, di banyak ngomong gitu. Terus lumayan kadang-kadang kalau belajar mondar-mandir, loncat sambil gerak ke kanan, gerak ke kiri kayak gitu. Maksudnya mungkin emang cara dia seperti itu, tapi masuk ke dalam pikirannya dia. Jadi aku rasa aku butuh sekolah yang bisa memahami karakternya dia gitu, karakter belajarnya dia. Kebetulan waktu itu emang di sekolahnya Keanu yang sebelumnya tuh mereka ada kerja sama ada seorang psikolog. Dia ada lembaga psikologi anak gitu. Mereka bekerja sama sekolahnya Keanu. Jadi emang tapi kita boleh ikut atau enggak. Cuman karena aku dengar juga dari beberapa orang tua, maksudnya ini bagus gitu lah, bagus terutama kalau misalnya ada hal-hal yang masih sulit untuk menghadapi anaknya gitu kan. Jadi aku coba aja gitu. Aku coba aja sebenarnya cuma sekedar mau tahu aja gitu. Itu dari sekitar umur 4 tahunan sebelum pandemi, pokoknya itu sekitar 2019 ya. 2019 itu Keanu berarti 4 tahun bener. Keanu 4 tahun gitu. Itu pas umur 4 tahun aku ketemu si psikolog itu gitu. Terus aku ajak suami juga buat dia ikut. Terus kan emang ada formnya juga kan, selesai dia screening Keanu, dia ngeliat Keanu, dia ada formnya itu juga aku baca gitu. Dan ya emang ternyata nggak jauh juga sebenarnya yang aku perhatikan dari Keanu juga gitu. Terus sebenarnya ada di situ tuh ada info-info kira-kira karakter belajar karakter Keanu. Biasanya kan mereka ada nama-namanya ya gitu kan, karakter ini namanya apa gitu. Nah dengan karakter itu dia cocoknya seperti apa cara belajarnya. Itu membantu sih, kalau menurut aku tuh membantu buat kita nyari sekolah gitu, buat nyari sekolah karakter anaknya. Karena ada temennya Keanu yang anak pertama sama anak keduanya nih, ibunya ternyata kebutuhan sekolahnya beda gitu. Ya walaupun tuh lumayan jadi PR orang tuanya ya. Jadi beda 2 sekolah. Nah, karena kalau si temennya Keanu itu malah kakaknya itu dia di sekolah yang dengan sistem pendidikan konservatif itu lebih cocok kalau menurut psikolog itu, sedangkan si adiknya itu active learning. Jadi kalau misalnya mereka ditaruh di satu sekolah itu, yang satu ntar jadi merasa terlihat lebih unggul dari yang lain, padahal bukan karena lebih unggul, tapi emang karakter belajarnya beda gitu. Aku juga nggak tahu kalau nama gayanya apa, cuman kalau aku pokoknya sebenarnya aku sama Olaf tuh kayak 2 karakter yang berbeda gitu kalau cara berkomunikasi sama Keanu. Kayak Olaf mungkin karena dia cowok juga ya, laki-laki gitu, karakternya cara berkomunikasinya beda lagi ngadepin anak laki-laki gitu. Kalau aku agak lebih muda lulu ke ibunya gitu. Cuman intinya sih kita sama-sama apapun yang terjadi di sekolah Keanu atau apapun kita selalu ngobrol. Jadi setiap pulang sekolah aku selalu nanya gitu, walaupun kadang-kadang dia suka agak merasa terganggu dengan pertanyaan ibunya yang terus-menerus gitu. Cuman jadi aku biasanya kalau setiap dia pulang sekolah tuh aku pasti nanya, how do you feel? Pertanyaan aku tanya adalah how do you feel about school today? Jadi maksudnya intinya kan yang penting kan perasaannya dia gimana di sekolah gitu. Yaudah ntar dia biasanya udah dari situ ntar dia cerita tuh yang mau dia ceritain apa. Biasanya palingan aku kalau untuk urusan sekolah aku nanyanya in daily, yang ditanyain tuh the highest, yang paling bikin happy apa gitu. Ya gitu. Ntar kalau ada yang bikin dia kecewa dia akan cerita.
sendiri atau ada yang kurang bikin dia happy gitu. Kalau dia pulang kerja terus saya juga suruh piano dia mau diceritain nggak ke Dedi gitu, atau Dedinya juga suka nanya gitu. Jadi ya apa ya, kita nggak ada style khusus atau gimana atau gimana, tapi yang penting kita saling komunikasi aja sih. Kita saling komunikasi dan berusaha jadi ya, kita berusaha jadi teman buat Keanu gitu. Jadi apalagi misalnya anak, kalau Keanu di rumahnya kan nggak punya di komplek gitu, nggak ada kayak tetangga atau apa gitu kan, dia teman di sekolah. Jadi ya kita berusaha jadi teman diskusi, jadi teman cerita buat satu sama lain. Jadi kita team up lah, berkeluarga tuh kan ini jadi satu tim gitu. Ya aku kalau urusan parenting pada dulu kayak baca-baca banget gitu. Kayak emang itu membantu sih menurut aku. Lebih ke membantu bagaimana cara berkomunikasi sama pasangan dan sama Keanu. Sebenarnya lebih bukannya kita nggak tahu, tapi reminder aja kan kadang-kadang. Kita tahu sebenarnya sadar, cuman kadang-kadang di titik-titik tertentu kan suka lupa. Ya udah, jadi kalau misalnya hal kayak gitu akhirnya kita sesuaiin aja sama karakter kita masing-masing gitu. Dan yang paling penting sih aku biasanya cara berkomunikasi sama Keanu. Oke. Biasanya aku berkomunikasi sama Keanu ya bertutur aja gitu. Yang penting dia ya kayak itu sih, sama ke diri sendiri aja sih. Dia mau menceritakan perasaannya dan dia nerima, oh kalau saya lagi sedih ya sedih gitu. Ya udah, kalau dia sedih atau apa ya saya dengerin aja. Orang suami saya juga gitu, udah terima kalau dia lagi sedih biarin aja gitu. Karena takutnya kalau misalnya perasaannya dia nggak kita accept gitu, ntar dia jadi nggak cerita gitu. Bapaknya agak lebih galak, tapi nggak galak juga sih sebenarnya. Tapi anaknya tuh dia tuh ya karena mungkin ini juga, jadi bapaknya kadang-kadang sama dia suka diisengin, galak-galak bapaknya sama dia suka disengaja-sengajain gitu, jadi diisengin gitu. Kalau kekhawatirannya ya apakah yang udah saya bekali gitu ke dia, yang kita segala macam yang kita siapkan tuh udah cukup ya belum ya buat dia menghadapi dunia secara mandiri gitu. Itu sih pasti ya, aku rasa hampir semua orang tua sama ya kayak gitu sih, kayak yang saya kasih udah cukup belum ya gitu, dia bisa mandiri nggak ya gitu sih. Kalau aturan ada sih, aku sama suami tidak mengizinkan dia main handphone atau gadget di saat makan. Terus kalau memang sebisa mungkin kita meminimalisir maksudnya meminimalisir penggunaan gadgetnya Keanu gitu. Nonton TV iya sih, maksudnya nonton TV agak lebih lumayan. Tapi dia kan karena dia pulang sekolah sore kan. Jadi sore hari aku sekarang ini sejak dia sekolah, aku udah agak nggak terlalu membatasi gadgetnya, karena pada akhirnya gadgetnya terbatasi sendiri. Dan dia modelnya emang menurut aku keuntungannya, karena waktu dia kecil-kecil sebelumnya kita agak lumayan ngasih dia batasan waktu. Jadi lebih ke waktu main gadget itu, waktu makan tidak main gadget. Terus aku juga batasin lama hours-nya dia main gadget juga. Terus kalau di jalan ada kalanya, kalau aku sama ada tradisi, kalau di jalan kadang-kadang kita suka main untuk biar di jalan perhatiin sekitar dan nggak terlalu YouTubean banget gitu. Jadi ada games, aku biasanya main kalau nggak I Spy with my little eyes di jalan, jadi dia ngeliatin di sekitar, atau main ABC Pancasila, atau main math game kita nyebutnya. Jadi biasanya kita bikin cerita, terus abis itu ntar dia harus ya masukin logiknya lah, berhitung gitu di cerita sambil main, biar dia di jalan nggak sibuk mainan ini aja sih, gadget. Palingan kayak gitu sih. Ups and downs, semua pasti ups and down-nya ada. Motherhood journey menurut aku ajaib ya. Ajaibnya tuh ya itu kayak yang aku sempat bilang sebelumnya, kayak ternyata saya yang tadinya saya pikir saya nggak punya kemampuan sampai situ,
ternyata bisa gitu. Susah, bukan susah, melelahkan kadang-kadang, terseok-seok kadang-kadang ada nangisnya juga, terus kayak ada hal-hal yang menjadi ibu tuh kan ini ya, masuk ke satu fase barunya tuh langsung berubah gitu. Kalau menurut aku kayak beda sama kita dari SMA, kuliah, terus masuk ke dunia kerja gitu. Ini tuh bener-bener dunia yang menurut aku beda banget gitu. Dunianya tuh dunia yang kita nggak pernah ngelewatin fase itu sebelumnya. Tiba-tiba langsung jadi ibu aja gitu. Gimana jadi ibu nggak tahu. Jadi itu tuh kayak dunia yang membuat kita banyak meraba, tapi ternyata lebih banyak hal yang ditemuin tentang diri kita sendiri. Itu sih, itu kayaknya poinnya. Jadi banyak hal yang kita nggak tahu tentang diri kita jadi tahu ternyata lewat perjalanan jadi ibu. Kalau aku sih ngerasa. Ada lah. Tadi aku pas di jalan jadi baru ngobrol sama suami gara-gara pertanyaan dari Hai Bunda, baru inget-inget. Terus kayak, oh iya ya ternyata mungkin bukan baby blues tapi ada kayak lubang kecil gitu di dalam diri yang masih nanya gitu. Tapi nggak mungkin sampai blues banget, sampai berlarut banget, nggak, itu dia mungkin karena bantuan support system di sekitar. Tapi ada momen-momen dimana aku kayak masih bisa nggak ya saya punya hidup selain di luar keluarga ini gitu, punya kehidupan saya dengan diri saya sendiri. Atau misalnya pertanyaan kayak kalau buat saya waktu itu di pikiran aku kayak ini keluarga tuh zona kehidupan saya sebagai ibu ini dan istri tuh kayak it's a very safe bubble gitu, zona yang tempat yang sangat aman dan nyaman. Aku takut nggak berkembang atau kayak gitu. Ada ketakutan kayak gitu yang ada di dalam pikiran saya sendiri. Tapi itu dia balik lagi kayak part of accept the journey. Ya udah saya bertanya itu dan saya diskusi sama suami juga karena emang kalau aku mikirnya ya kan saya nikah sama dia artinya jadi sahabat saya seumur hidup. Jadi ya kalau kenapa-napa saya ceritanya sama suami saya gitu. Ntar ada beda pendapat, ada ngotot-ngototan dikit nggak masalah, tapi itu kan part dari kita sama-sama tumbuh kan. Jadi ya itu adalah sama seperti semuanya, aku rasa pasti ngelewatin fase-fase itu. Tapi ya menurut saya dibantu dengan diri saya sendiri dan pasangan saya dan lingkungan. Kalau aku masa-masa terpuruk banget ya kapan ya? Itu sih di masa yang tadi aku lagi mempertanyakan kayak itu mungkin sekitar Keanu di umur di saat dia mulai makan, terus saya nge-push diri saya untuk menjadi ibu yang baik di kepala saya gitu misalnya seperti itu. Tapi kadang-kadang ya kayak gitu kan, apalagi lagi belajar makan tapi masih menyusui juga. Terus ada hal baru lagi nih di saat umur segitu yang saya pelajarin gitu. Karena kalau menurut aku pada saat nyusuin kan kita nyusuin udah ada gitu. Tapi kalau makan ini pelajaran baru lagi nih gitu. Terus ada kekhawatiran ntar kalau dia kesel kenapa, pasti ntar ada ketakutan kayak gitu. Terus kan ada macam-macam ya, baby led weaning, spoon feeding atau apa. Hal kayak gitu aja tuh saya pikirin banget gitu, kayak takut keputusan kecil yang terlihat kecil itu ngasih impact yang bagus nggak, tepatnya buat karakternya dia, kayak gitu-gitu sih. Itu lumayan jadi bahan pikiran buat saya. Dan di satu sisi lain saya juga masih pengen punya karir, saya masih pengen nyanyi, tapi saya waktu itu aku sempat ngerasain itu dia, karena aku mempertanyakan si zona nyaman itu, aku merasa saya bisa nulis lagu nggak ya, karena saya nggak takut nggak dapet uninspired gitu. Kayak gitu sih, itu mungkin sekitar Keanu di fase dimana dia baru mulai makan gitu. Jadi ada journey lain lagi gitu di dalam diri saya ada, terus si Keanu juga. Awal ketemu suami itu
Berapa tahun yang lalu ya, lupa aku sampai mungkin sekitar 10 tahunan yang lalu ya, 10 tahun yang lalu kurang lebih. Dia temennya teman aku di sebuah ada konser musik di Jakarta. Aku janjian sama teman aku, terus ternyata ya udah ada suami aku gitu. Ya udah, dari situ kita mulai kenalnya. Karena 10 tahun lalu ya udah terus ya udah selanjutnya setelah itu berhubungan, sempat menghilang, tapi emang karena jodohnya ketemu lagi. Pasang surutnya banyak sudah tentu. Nggak ada yang sempurna. Semua orang di sosial media pasti menunjukkan yang manis, yang terbaik versi kehidupannya. Jadi jangan pernah ngebandingin kehidupan sendiri dengan kehidupan orang lain. Jadi ya pasti ada pasang surutnya adalah gitu. Ada gesekan-gesekan dikit. Aku dulu inget banget, jadi sebelum aku nikah aku nggak sengaja ketemu temen aku yang udah menikah jauh lebih lama dan emang dia lebih dewasa juga. Terus dia tapi ini menurut aku ini kayak satu momen ketemu dia dan ini nggak akan aku simpen terus gitu, jadi memori buat aku. Karena itu bener-bener kayak beberapa bulan sebelum nikah aku nggak sengaja, terus dia bilang, pokoknya Tan, yang paling berat dari pernikahan adalah 5 tahun pertama gitu. Oke, oh iya gitu. 5 tahun pertama karena kalian akan saling menyesuaikan. Justru yang lebih, kalau menurut dia ceritanya, justru yang lebih berat itu adalah tahun-tahun awal, karena kalian, lo dan suami lo disuapin dari sendok makan yang berbeda. Orang tuanya, keluarga kalian punya gaya parenting yang berbeda, jadi kalian dua orang yang berbeda. Nah, ya udah, jadi 5 tahun itu adalah fase di mana kalian saling mengenal, menyesuaikan satu sama lain. Jadi udah itu kayaknya terus di dalam pikiran aku setiap kali ada perbedaan pendapat atau apa dengan suami aku, ya emang benar. Iya, suami aku dibesarkan dengan orang tua yang bukan orang tua aku juga punya cara mendidik yang berbeda lagi dengan latar belakang keluarga yang berbeda. Jadi ya dari situ kita nggak bisa, sama kakak dan adik aja kita yang dididik dengan orang tua yang sama, ada gesekan-gesekan gitu, apalagi sama suami gitu yang kita latar belakang keluarga berbeda. Jadi itu salah satu jadi pengingat buat aku aja, dan kita setiap ngobrol ya pasti pada akhirnya kita menemukan jalan terbaik buat sama-sama lah. Aku juga begitu udah ngelewatin 5 tahun, tiba-tiba kita udah lewat 5 tahun ya gitu. Jadi kalau orang bilang kayak rumah tangganya romantis kayak sempurna atau apa, enggak aja, orang tuh nggak ada yang nunjukin kesedihan lah gitu. Emang kalau kan happiness yang kita sharing gitu. Jadi ya udah 5 tahun pertama begitu kita udah lewatin, ternyata aku malah merasa melewati 5 tahun, ternyata kok kemarin tuh udah ya, kalau dilihat-lihat lagi sekarang kok hal yang kemarin kita ributin nih sekarang udah jadi enggak gitu, jadi udah tidak jadi hal yang ringan gitu karena udah melewati, kita karakternya udah semakin ketemu gitu loh dalam tengah. Kadang-kadang ada momen-momen kecampur sedikit, tapi karena emang kebetulannya kita berdua bukan tipe yang kalau misalnya ada konflik tuh meledak-ledak sejauh ini ya. Jadi pasti ada meledak-meledaknya sedikit, tapi abis itu ntar ada momen diam dulu. Ya di saat diam sendiri-sendiri itu biasanya ntar di dalam kepala masing-masing kan ada percakapannya sendiri ya gitu. Dalam kepalanya suami aku ada percakapan sendiri, dalam kepala aku ada percakapannya sendiri. Nah, begitu selesai itu baru kita ngobrol. Biasanya gitu sih. Pada saat kepalanya udah agak lebih dingin baru tuh benar-benar bisa ngobrol. Tapi waktu lagi panas, lagi diobrolin meledak-ledaknya pasti ada. Tapi at the end of the day, di tengah-tengah itu, ya pokoknya intinya kan kalau misalnya, apalagi kalau urusan kerjaan ya. Tapi kalau urusan kerjaan aku sejauh ini sih nggak pernah ada konflik yang bener-bener akhirnya bikin kita bawa-bawa banget gitu ke kehidupan rumah tangga kita gitu. Sejauh ini enggak gitu. Tapi masih hal-hal yang wajar-wajar aja gitu, masih bisa dipisahin juga. Dan itu dia sih yang paling penting, ngobrolnya pada saat kepala dingin baru deh tuh kita diskusi.
Aku ada emang kita suka pergi berdua dan kita tuh emang punya, jadi kebetulan tuh aku punya banyak hal yang aku tidak bisa lakukan dengan teman-teman aku, justru aku bisa melakukan dengan suami aku. Uh, jadi kayak gitu sih, jadi kayak banyak, jadi aku ya terima kasih Tuhan, jadi kayak jadi kayak sahabat aja sih gitu. Aku ngerasa karena aku anak satu-satunya, jadi aku tuh kayak menemukan sosok kakak, sosok sahabat, yaitu di suami aku gitu. Jadi banyak hal yang aku dulu nggak bisa lakuin sama banyak orang, misalnya nggak bisa kemana, nggak bisa nonton konser musik apa gitu yang karena emang teman-teman lain nggak ada yang suka dan aku sama suami suka, jadi kita bisa sering pergi berdua sih. Apa ya? Karena kebetulan emang oma opa orang tua kita tuh deket banget. Orang tua kitanya tuh mereka udah bahkan lebih sering ngumpul ya. Kalau kita anak-anaknya kan udah masih pada punya kesibukan. Kalau orang tua tuh ya mereka seminggu bisa 3 kali emang ketemu terus gitu dan emang deket. Jadi ya dari situ kita otomatis jadi deket dan ya emang kita besar bareng. Terus temennya dari dulu juga bareng, ya kayak kakak-kakak sepupu aku semuanya, aku dulu setiap mereka pergi aku ikut gitu. Dan apa ya, ya emang nggak ada tips-tips khusus gimana sih, tapi kita setiap ada lebaran udah pasti, acara-acara besar udah pasti kita ngumpul, ulang tahun, terus kita ada satu grup yang isinya anak-anak semua, gitu sih, yang isinya yang anak-anak, maksudnya tanpa mama papa oma opanya gitu. Itu kita ada satu grup di situ, biasanya kita suka ngobrol-ngobrol bareng apa janjian gitu, dan emang mainnya bareng aja sih, nggak pernah maksudnya kita nggak merencanakan gimana nih biar kita nggak hilang nggak putus komunikasi gitu, nggak ada, tapi emang karena kita emang bareng aja, emang dalam satu lingkungan yang sama. Sebagai ibu yang menyenangkan buat dia. Ibu yang menyenangkan dengan porsi yang cukup buat dia lah gitu. Gimana ya? Iya, doanya, harapannya udah pasti kalau buat Keanu bisa jadi apapun yang kami sebagai orang tua lakukan sekarang dan yang Keanu dapatkan saat ini dan nanti dan kemarin, bisa jadi bekal yang cukup dan membantu Keanu berproses menjadi versi terbaik dari dirinya dia. Itu sih kalau buat Keanu, dan membuat dia jadi orang yang bermanfaat, terutama buat dirinya dia sendiri aja dulu. Itu bermanfaat baik buat dirinya dia sendiri aja dulu gitu. Terus kalau keluarga semua ya udah pasti kita sama-sama terus sampai kapanpun dan bisa tumbuh bareng, tumbuh baik, tumbuh bareng sama-sama. Tahun depan rencananya akan rilis album, mudah-mudahan bisa bener-bener merilis album, terus bisa tour setidaknya keliling Indonesia. Terus kalau buat acting, aku tinggal menunggu ada yang menawarkan dan memberikan skrip buat film. Mudah-mudahan kalau ada yang cocok, dengan tenang hati sih. Menjadi ibu itu adalah satu proses untuk kita sama-sama belajar gitu. Jadi anak kita membutuhkan kita, tapi ternyata keberadaannya dia itu sesuatu yang tidak kita sadari kita butuh. Jadi dari situ kalau aku merasa mungkin itu juga jadi secara sadar membuat kita menikmati proses menjadi ibu. Jadi prosesnya kita terima, sakitnya kita terima, lelahnya kita terima, namanya juga kita nggak tahu, wajar kok. Kalau proses perjalanan dari single menikah terus jadi ibu ada bingungnya, nggak apa-apa, terima aja bingungnya. Tapi kalau kita bingung, kita tanya. Jangan takut minta tolong, jangan takut bertanya, jangan takut mencari tahu, karena nggak ada yang pernah tahu atau nggak ada benar atau salah gitu menjadi orang tua. Semua punya caranya masing-masing karena setiap orang karakternya beda, jadi
anggap aja lagi belajar sama-sama anaknya belajar ke dunia, kita juga belajar menjadi orang tua dan menjadi manusia yang lebih baik. Jadi nikmatin aja prosesnya. Hai Bunda-Bunda, terima kasih sudah mengikuti obrolan aku di Hai Bunda. Semoga apapun yang aku ceritakan hari ini bisa jadi bermanfaat buat Bunda-Bunda sekalian. Happy parenting!